Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Nada dari kelas 12 MIA 1 Mandua Pekanbaru akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, perkembangan Islam di Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km². Penduduknya mayoritas pendatang, terutama berasal dari etnis Tiongkok. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa. Sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan mayoritas beragama Buddha 42,9%, selebihnya ateis 14,8%, pemeluk agama Kristen 14,6%, Taoisme 8% dan pemeluk agama Hindu 4%, serta sisanya kepercayaan lainnya 0,6%. Lalu sejarah masuknya Islam di Singapura. Islam telah menjadi rute bagi pedagang muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat dan akhirnya tinggal dan menetap di Singapura telah membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Para pedagang yang telah menetap berdakwah menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Lalu Islam terus berkembang di negara ini. Pada tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS, diharapkan dapat menjadi perantaraan Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas MUIS sama seperti MUI di Indonesia. Yang kedua, perkembangan Islam di Myanmar. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan. Mayoritas penduduknya muslim, bertetangga dengan Bengal dan merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Myanmar lainnya. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Tiongkok dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Maka sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha. Tatkala Suja saudara Aurangzeb, penguasa Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Burmania. Mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Lalu perkembangan Islam di Myanmar dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya atau RSO dengan presidennya Muhammad Yunus. RSO pernah memerintah kepada organisasi konferensi Islam untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas muslim sebagaimana yang dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah masuknya Islam di Brunei. Mengenai kapan masuknya Islam di Brunei Darussalam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Salah satunya ada yang menjelaskan bahwa Islam mulai diperkenalkan di Brunei pada tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang di negeri Tiongkok. Islam menjadi agama resmi semenjak Raja Awang Alak bertatar masuk Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Sas. Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam malah jatuh kepada Portugis.
sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Suluk, Kepulauan Balabac, sampai ke Manila. Perkembangan Islam di Brunei melalui proses yang panjang. Proses itu dinamakan adesi, yaitu proses penyesuaian diri dari kepercayaan lama kepada kepercayaan baru, yaitu Islam. Proses tersebut juga disebut proses Islamisasi, yang dapat berarti satu proses yang tidak pernah berhenti. Kedatangan Islam di Brunei Darussalam membelakang rakyat menikmati sistem kehidupan lebih tersusun dan terhindar dari adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.